Shalom, puji Tuhan. Kita di bulan ini banyak membahas tentang tema keluarga dan juga Roh Kudus, saudara. Keluarga yang diurapi, disertai Roh Kudus. Dan tadi di ibadah pertama, ibadah kedua, kita diberkati dengan kesaksian-kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu dan juga PAUD Tanah Unggul. Kita bersyukur kita dipercayakan untuk membina, mendidik kurang lebih awal tahun kemarin ada 230 jumlah jiwa di sekolah minggu. Anak-anak itu satu jiwa, saudara, bukan setengah jiwa. Jadi mereka satu jiwa dan satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas suatu judul perikop firman Tuhan. Masih kita berbicara tentang keluarga di minggu ini, kita akan bicara tentang membangun generasi yang tangguh. Saya ambil dari Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai yang kelima. Saya mulai begini, saudara, setiap kita tentu rindu generasi penerus anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tough, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat imannya, kuat mentalnya, berakar, tertanam di dalam Kristus, bertumbuh, menghasilkan buah dan buahnya tetap. Tapi kalau kita melihat fakta kenyataan realita hari-hari ini, saudara pasti banyak melihat betapa rapuhnya generasi kita hari-hari ini. Indonesia punya visi Indonesia Emas 2045. Kita harus mendukung ini, saudara, tetapi kita juga harus jujur melihat ada banyak PR, ada banyak tantangan yang bangsa kita harus hadapi. Kalau kita lihat hari-hari ini orang bilang generasi kita Gen Z itu sifatnya atau diumpamakan seperti generasi stroberi, saudara. Saudara pernah mungkin membaca atau melihat ini. Generasi stroberi ini mereka haus akan pengakuan, tapi satu sisi mereka sangat insecure, sangat rentan terhadap tekanan, terhadap masalah-masalah mental health issue. Mereka sangat rentan, saudara. Kenapa dibilang generasi stroberi? Dia warnanya cerah, terlihat kuat. Tapi ternyata teksturnya itu benyek, rapuh, gampang hancur, saudara. Makanya dikatakan generasi stroberi. Nah, saudara, Profesor Renat Kasali menulis buku tentang generasi stroberi ini. Dia menjelaskan begini, saudara, generasi stroberi ini adalah generasi yang punya banyak ide cemerlang dan kreatif yang tinggi. Tapi sayangnya mereka ini gampang menyerah, mudah sakit hati dan cenderung bersifat selfish, egois, tapi juga pesimis terkait masa depan digambarkan pada generasi saat ini. Nah, ini generasi yang hidup sekarang, saudara. Mungkin saudara era baby boomer dididik dengan keras, mungkin lebih tough. Nah, tantangan kita punya generasi yang soft begitu. Nah, tetapi kalau kita menyalahkan mereka, tidak juga salah mereka. Karena saya hari ini, saudara hari ini, anak-anak itu dibentuk dari pola asuh orang tua. Jadi di belakang generasi stroberi, saudara, ada pola asuh orang tua yang saya percaya mungkin keliru atau mungkin kita para pelakunya, tapi kita tidak sadar ternyata ada pola asuh yang salah, pola asuh yang keliru yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Nah, seorang psikolog, saudara, dia membuat sebuah teori, ternyata penyebab terjadinya atau lahirnya generasi stroberi ini karena ada orang tua yang pola asuhnya atau parentingnya itu punya pemahaman parenting helikopter. Nah, apa itu parenting helikopter? Parenting helikopter ini adalah orang tua yang terlalu fokus ke anak, sangat mengontrol, overprotective yang berlebihan kepada anak. Jadi orang tua helikopter atau maksudnya punya model parenting helikopter adalah istilah yang digambarkan untuk menggambarkan pola asuh orang tua yang seolah-olah melayang-layang seperti helikopter. Yang semua aktivitas kehidupan anaknya harus dia pantau, harus dia kontrol, tidak boleh lepas dari kendalinya. Nah, saya pun ditegur dan saya merasa ada beberapa ciri yang ada sama saya. Saya sebagai orang tua yang punya pola asuh atau gambaran parenting sebagai orang tua parenting helikopter. Nah, apa ciri-cirinya, saudara? Ciri-ciri yang pertama adalah Anda sebagai orang tua selalu membantu semua tugas-tugas anak seperti mengerjakan PR-nya. Jadi orang tua terobsesi anak saya harus punya nilai akademik yang baik.
terobsesi supaya anak kita harus selalu juara. Sehingga kalau dia bikin PR 1 sampai 100, kalau boleh dia dapat nilai 110, 110. Padahal soal cuma 100. Jadi kita bantu bikin jawabannya. Kita tidak menyediakan ruang kegagalan bagi anak untuk dia mengevaluasi diri, untuk dia memperbaiki diri, untuk dia merasa bahwa gagal itu seperti ini rasanya. Dia harus bangkit, dia harus berusaha kembali. Ini parenting orang tua, parenting helikopter saudara. Kemudian selalu ikut campur dalam konflik permasalahan anak terkait pertemanan. Anak pulang, ada itu kakak tadi di sekolah minggu, dia tidak senyum sama saya. Dia datang ke sekolah minggu, kenapa kau tidak senyum dengan anakku? Dia labrak saudara. Jadi dia protektif sekali kalau itu terkait anak. Itu sebenarnya bagus, tapi tanpa kita sadar kita membentuk pola asuh yang membuat mereka jadi generasi stroberi. Nah, kemudian selalu membantu, walaupun itu hal-hal kecil, hal-hal mudah. Saya kadang dongkol kalau anak saya di rumah makan, kemudian lagi makan dia bilang begini, papi ambilkan garpu, ambilkan sendok, ambilkan air minum. Saya kadang agak dongkol, badiri, ambil sendiri. Nah artinya kadang kita orang tua dengan hal-hal kecil sekalipun kita coba memanjakan mereka, memudahkan mereka. Mungkin niat kita baik supaya mereka tidak susah begitu, tapi itu pola asuh yang keliru ternyata. Dan ini saya alami begini saudara. Yang keempat itu terlalu terburu-buru membuat anak senang dan merasa puas. Nah saya waktu kecil saudara, kami itu ya pas-pasan lah keluarganya. Ada banyak hal-hal yang saya inginkan, saya tidak capai. Jadi satu kali dalam momen saya sebagai orang tua ketika saya dewasa dan saya punya kemampuan. Ketika anak saya saudara, anak-anak tiba-tiba ini, jangan-jangan nubuatan ini di atas mimbar. Anak saya baru 1 saudara. Ketika anak saya ingin sesuatu, mengoleksi sesuatu, saya dengan senang hati ingin kasih itu, ingin penuhi itu. Tapi satu kali istri saya tegur, dia bilang jangan terlalu forcer seperti itu, nanti mentalnya jadi tidak bagus. Dia mentalnya jadi gampangan karena mudah bagi dia mendapatkan sesuatu. Nah saya sadar ternyata itu keliru, itu salah. Kemudian seringkali kita menggurui guru anak. Jadi sudah ada gurunya di sekolah, tapi kita gurui. Tapi waktu COVID kita ajar di rumah, emosinya minta ampun kita kan. Ternyata tidak gampang jadi guru saudara. Nah kita overprotective, kita menganggap kita lah guru terbaik. Saya punya anak itu ikut basket saudara, dia punya tim basket namanya adalah. Pelatihnya itu Pak Leo di belakang multimedia, itu coachnya. Tapi kalau tiap pertandingan antar klub, biasa pertandingan antar klub tapi usia 10, 12. Di tribun ada satu orang tuanya dari tim kami saudara, yang anaknya ikut bertanding. Tapi ini orang tua lebih coach dari coachnya. Dia yang marah-marah di tribun, dia yang teriak-teriak dari tribun. Angkat tangannya, maju, jalan. Padahal coachnya santai-santai saudara. Nah mungkin ini tipe orang tua yang helikopter parenting tadi. Nah kita mau belajar begini saudara, tentu kalau untuk membangun, namanya membangun berarti ada effort, ada upaya. Untuk menciptakan, mengembangkan, membangun generasi tangguh, kita sebagai orang tua itu harus mulai dari dalam diri kita, dari keluarga kita, membuat sebuah pola asuh yang tepat supaya generasi anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang tangguh. Amin saudara. Nah saudara, ada 3 fase pertumbuhan anak. Yang pertama, anak usia 0 sampai 12 tahun. Di fase ini anak dibentuk karakternya, anak dibentuk kebiasaan-kebiasaannya, dibentuk habitnya melalui apa? Value, nilai-nilai di dalam keluarga. Dan di umur 0 sampai 12 tahun ini anak-anak itu mengcopy paste kelakuan, sikap, tingkah laku, bahkan gaya bicara dari orang tuanya. Nah saudara, kalau saudara punya anak usia 12, 13, tiba-tiba dia bicara jaga tinggi sama saudara, jaga babanta, coba cross check mungkin 10 tahun terakhir. Kita mungkin bicaranya keras dengan dia, kasar dengan dia. Kalau kita ribut di depan anak suaranya tinggi. Saudara jangan salahkan itu karena dia hanya mengcopy perilaku dari orang tuanya. Itu anak umur 0 sampai 12. Kemudian anak usia 12 sampai 21 ini beda lagi saudara pola asuhnya. Dan di umur ini anak itu bukan mengcopy mempes lagi kelakuan perilaku orang tuanya. Dia tetap meneladani orang tuanya, tetapi dia akan penuh dengan banyak pertanyaan di usia ini.
Dia akan bertanya tentang bagaimana cara dunia bekerja, dia akan bertanya tentang iman kepercayaan. Anak saya setiap pulang sekolah minggu dia mulai bertanya tentang cerita sekolah minggu. Kenapa begini, kenapa begitu. Dan di usia ini orang tua perlu sebagai partner, sebagai pendamping untuk anak, untuk membimbing, menasihati anak. Nah kemudian anak usia 21 plus, usia dewasa. Nah ini seringkali terjadi konflik antara orang tua dengan anak. Karena kita berpikir itu anak saya, dia tetap anak saya. Iya betul. Tetapi usia itu dia sudah dewasa, satu saat dia akan berumah tangga sendiri, dia akan mengambil keputusan-keputusannya sendiri. Dan seringkali orang tua terlalu berperan sehingga terjadi konflik. Di usia ini, usia mereka di mana harus mereka mengambil peran, mengambil tanggung jawab. Nah sekarang berdasarkan usia-usia ini kita mau belajar berdasarkan firman Tuhan bagaimana kita sebagai orang tua membangun generasi yang tangguh. Kita buka bersama di dalam Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai yang kelima saudara. Mazmur 127 ini bicara tentang visi, tentang cita-cita orang Israel. Di lagu yang tadi saudara kita sudah nyanyikan, di situ dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Sia-sia kita duduk sampai jauh malam, tapi Tuhan memberikan roti kepada orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Kemudian ayat 3-nya bilang begini, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kenapa saya bilang ayat ini dalam Mazmur pasal 127 cita-cita visi orang Israel? Karena buat orang Israel menggambarkan sebuah kesuksesan yang pertama, kalau mereka itu punya rumah. Kenapa mereka punya rumah? Karena mereka hidup di padang gurun, mengembara untuk masuk tanah Kanaan. Kalau mereka sudah punya tanah perjanjian, mereka rindu punya rumah. Kalau rumah sudah ada, mereka rindu mendirikan kota-kota. Kalau kota sudah jadi, harus ada tembok supaya aman. Kalau kota aman, rumah ada, tentu harus ada roti untuk dimakan. Ada kecukupan kehidupan secara ekonomi. Tapi tidak hanya sampai di situ. Puncak kesuksesan buat orang Israel ketika mereka punya yang namanya anak. Punya yang namanya keturunan. Karena buat orang Israel, kalau punya anak itu suksesnya lengkap, suksesnya full, suksesnya sempurna. Kalau mereka tidak punya anak, pemahaman orang Israel ada yang salah dalam kehidupan mereka sehingga Tuhan belum memberkati. Tapi itu tidak berlaku di zaman sekarang saudara. Zaman sekarang saudara pasangan suami istri mungkin belum dikaruniai anak. Saya mau bilang saudara sudah lengkap di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati pernikahan saudara, suami istri itu komplit walaupun belum dianugerahi anak. Kalaupun Tuhan kasih anak, itu bukan beban. Tetapi itu suatu anugerah karena milik pusaka daripada Tuhan. Itu punya visi ilahi, punya tujuan bukan cuma tujuan secara duniawi dia harus sukses dan berhasil di dunia ini. Tapi ada tujuan visi ilahi. Seperti apa digambarkan? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Saudara pahlawan ini mereka orang-orang yang maju di medan pertempuran. Ketika mereka mempersiapkan sebuah senjata dalam hal ini anak panah. Ketika anak panah itu dirakit, anak panah itu dibentuk harus dengan presisi. Harus dengan lurus, harus dengan sempurna, harus dengan baik. Karena kenapa? Anak panah ini akan punya tujuan. Sasarannya adalah mengalahkan musuh. Setiap anak panah yang dilesatkan dia tidak boleh meleset. Seberapapun busur panah yang dia bawa dalam tabung panahnya semuanya targetnya harus berhasil. Demikian juga digambarkan dengan anak-anak. Setiap anak yang lahir dari sebuah keluarga punya tujuan ilahi. Punya tujuan yang sifatnya kekal dan orang tua sebagai pahlawan harus mempersiapkan ini. Supaya bukan hanya tujuannya di dunia tercapai, tapi tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap anak tercapai melalui orang tua. Nah, saudara, ini sangat penting untuk kita semua menyadari hal ini. Karena begini, anak-anak kita itu seperti anak panah yang hanya bisa ditarik satu kali. Yang hanya bisa dilesatkan satu kali. Tidak ada kesempatan untuk kita untuk kembali ke masa lalu untuk menarik anak panah yang lain. Mungkin kalau saudara punya banyak anak. Tetapi
setiap anak punya timeline-nya masing-masing yang kalau kita sudah lewati usia 12, usia dia remaja sampai dia dewasa, itu tidak akan kembali. Makanya kita hanya punya satu kesempatan untuk membesarkan anak-anak kita dan itu akan menentukan apakah mereka akan melesat atau justru meleset di dalam kehidupan. Ini penting untuk kita orang tua menyadari hal ini. Karena di tangan saudara, melalui kehidupan saudara, visi ilahi, visi Tuhan akan dinyatakan melalui setiap anak-anak kita. Makanya orang tua perlu sama-sama kita belajar. Pertanyaannya bagaimana membangun generasi yang tangguh. Yang pertama saudara, peran orang tua untuk membangun generasi yang tangguh adalah orang tua perlu berperan, berjalan di depan anak untuk memberi teladan kepada mereka. Jadi kita orang tua itu harus berjalan di depan mereka. Kita harus jadi role model, kita harus jadi contoh, kita harus jadi teladan yang diikuti. Karena masa anak-anak itu tidak bisa terulang saudara. Tidak bisa terulang. Saya punya momen-momen yang saya sesali untuk saya mendidik anak saya. Kadang dulu dia umur 4-5 tahun, 3 tahun. Emosi saya belum stabil, saya masih sering cubit. Saya menyesal saudara, ketika saya renung-renungkan mungkin saya juga mewarisi pola didik dari orang tua saya. Saya juga pernah dengan keras dicubit, bahkan opa sering ditampelin saudara. Bahkan dibilang anak laki-laki itu tidak boleh menangis, jangan jatuh air matamu. Dan waktu dia menangis makin keras saya cubit saudara. Dan kalau saya mungkin disuruh pilih jalan-jalan ke luar negeri atau pergi lagi Israel. Tapi ada satu pilihan, kembali ke masa lalu. Dan mengulang momen itu saya mungkin pilih saya kembali ke masa lalu. Dan itu seberapa banyak uang kita tidak akan bisa kembali ke masa mereka kanak-kanak. Waktunya terbatas, kita punya kesempatan hanya satu kali melesatkan mereka ke depan. Nah persoalannya begini saudara, untuk menjadi teladan itu tidak mudah. Kita harus menjadi teladan dalam hal apa? Orang tua, istri dan suami harus menjadi teladan dalam hal pernikahan mereka. Pernikahan yang utuh, pernikahan yang komplit, pernikahan yang dipimpin oleh Roh Kudus, pernikahan yang menjadikan Kristus sebagai pusat dan kasih Kristus sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga. Ini penting. Kalau saudara lihat hari-hari ini fakta di negara kita, setiap tahun angka perceraian meningkat. Tahun 2023-2024 datanya hampir sama, kurang lebih ada sekitar 654 ribu kasus perceraian di seluruh Indonesia. Paling tinggi Jawa Barat, puji Tuhan Sulteng tidak masuk. Ini perceraian saudara. Kalau saudara bilang itu kan kecil pak, jumlah penduduk kita 270 juta. Nah tapi saudara berpikir begini, kalau kita mau bagi berdasarkan jumlah penduduk, kita perkecil lagi, bersempit berdasarkan agama kepercayaan. Saudara-saudara kita kan lebih banyak jumlahnya dari kita. Nah kita kan lebih sedikit jumlahnya dari kita. Kalau saudara lihat faktanya lebih banyak orang bercerai di pengadilan negeri, artinya mereka Kristen, daripada bercerai di pengadilan agama. Mungkin angkanya lebih banyak pengadilan agama, tapi kuantitinya secara grafik lebih banyak dari pihaknya kita. Ini jadi tantangan saudara. Ada banyak orang tidak lagi percaya dengan sebuah lembaga yang namanya pernikahan. Ada banyak orang skeptis dengan pernikahan. Bahkan anak-anak muda Indonesia itu tidak ingin cepat-cepat menikah. Ada banyak faktor saudara kenapa mereka tidak ingin cepat-cepat menikah. Sehingga angka perceraiannya naik. Tapi kita mendapati fakta bahwa angka orang tidak mau menikah di Indonesia justru naik. Jadi angka pernikahan di Indonesia justru turun, justru merosot. Ada banyak anak-anak muda takut untuk menikah. Kenapa takut saudara? Di Jepang itu lagi krisis seksual. Orang takut berhubungan, takut punya anak, takut berkomitmen untuk berkeluarga. Kita arah-arahnya ke sana saudara. Bahkan mungkin bisa lebih parah. Di Jepang, maksudnya saya sedangkan sudah disubsidi pemerintah. Menikahnya dibayari. Dia punya anak lahiran dibayari. Anaknya mau sekolah digratiskan. Orang masih takut. Di Indonesia belum uang panainya. Belum adatnya, belum gedungnya, belum lain-lain. So siap ya, mana Anto? Dia so siap, dia tahun depan. Sudah lama dia rencanakan ini. Jadi orang takut menikah.
Ada banyak jadi beban pikirannya. Nah, kemudian ini membuat angka pernikahan justru terus merosot dalam 1 dekade terakhir. Nah, persoalannya bagaimana visi Indonesia Mas? Kita akan ada angka kelahiran banyak, jumlah penduduk bertambah dari 270 targetnya 350 juta jiwa, tetapi angka perceraiannya tinggi, angka pernikahannya rendah, tetapi angka kelahiran tinggi. Artinya apa saudara? Akan ada banyak anak-anak yang lahir di luar keluarga. Tidak punya ayah, hanya dibesarkan salah satu orang tua tanpa ikatan pernikahan. Ini tantangan kita. Ini tantangan kita. Makanya saya merasa perlu menyampaikan kepada saudara bahwa kalau hari ini saudara menikah, akan menikah, punya anak, lahir dalam sebuah keluarga, ada peran penting yang harus kita jaga di sini sebagai orang tua. Sederhana tapi tidak mudah, yaitu menjaga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkenan, rumah tangga yang utuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Caranya bagaimana? Saudara, di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25 di situ dijelaskan bagaimana suami harus mengasihi istri seperti Kristus yang menyerahkan nyawanya, bahkan menyerahkan segalanya, dirinya. Kemudian bagaimana istri harus tunduk kepada suami. Saudara, ini sederhana tapi tidak mudah, sulit sekali. Hari Kamis kemarin Pendeta Nixon Topa bawa ayat ini saudara. Bagaimana istri-istri harus tunduk. Kemudian di situ dikatakan, hai suami-suami kasihilah istri. Mengasihi itu gampang, mudah. Tapi yang kedua ini yang susah. Dia tanya begini, ada suami-suami yang sudah mati buat istrinya? Belum ada kan? Belum ada. Kemudian saya sama istri duduk sama-sama. Saya bilang dan dia mungkin suami-suami belum ada yang sampai mati buat istri, tapi mungkin rasa-rasanya hampir mati. Atau rasa-rasanya mau mati. Saudara, karena memang tidak mudah. Mengasihi mudah, tapi menyerahkan dirinya untuk istrinya. Jangankan dirinya saudara, gaji mau kasih full berat toh. Biar bagaimana mesti potong barang puluhan dulu toh, 20-30%. Biar bagaimana laki-laki kadang-kala harus ada uang makan puji saudara. Dan saya kadang-kala jadi pelakunya. Saya bertobat untuk hal itu saudara. Saya berproses dengan istri dalam hal ini. Susah untuk kita menyerahkan segala-galanya sebagai laki-laki. Kadang-kala ego kita jauh lebih besar. Jadi jangan salahkan kalau istri sulit untuk tunduk sama suami. Karena kita bapak-bapak tidak menggambarkan karakter Kristus dalam kehidupan rumah tangga. Kita tidak merepresentasikan Kristus dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita merepresentasikan Kristus dalam kehidupan kita, istri langsung sembah sujud di hadapan saudara. Amin ibu-ibu. Amin. Nah, jadi saudara, kita harus berperan sebagai suami, kita harus berperan sebagai istri. Saya juga tahu setiap rumah tangga itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan tantangan saudara. Ada banyak mungkin konflik, ada banyak perdebatan demi perdebatan di dalam kehidupan rumah tangga. Kadangkala suara kita meninggi, kadangkala kita mungkin tidak saling bicara. Tapi saya mau bilang begini, ayo kita kembali ke fondasi awal dari kehidupan rumah tangga, yaitu Kristus. Kalau Kristus hadir di sana, kalau Kristus yang menjadi dasar, kasihnya yang menjadi dasar, dan Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran saudara, kasih Kristus itu dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk menyatakan kasih Tuhan. Saya secara pribadi mempersiapkan khotbah ini pun ditegur. Jadi beberapa waktu yang lalu saya di meja makan sama istri, entah apa yang dibicarakan istri, saya jadi emosi saudara. Kemudian saya tidak bicarakan dia, saya cabut begitu. Saya tidak suka kalau saya makan diinterupsi. Saya mulai melihat ke dalam kehidupan saya. Ternyata even kita melayani di atas mimbar pun, kita masih manusia biasa. Kadangkala dalam pernikahan kita tidak sempurna. Tapi kalau ada Kristus, Kristus yang menyempurnakan. Nah, saya bersyukur, kita semua patut bersyukur. Kita ada di gereja yang digembalakan Bapak Ibu Gembala ini jadi teladan dalam kehidupan rumah tangganya. Kenapa saya katakan demikian saudara? Hari-hari ini ada banyak pendeta, hamba Tuhan yang punya nama besar, tapi mereka jatuh dalam hal pernikahan. Mereka tidak mampu menjaga keutuhan, keontentikan pernikahan mereka.
Berapa waktu yang lalu Ibu Gembala ulang tahun toh, kita pas bikin acara fokus gabungan. Waktu Ibu Gembala potong tumpeng, Pak Gembala masih kasih suap, cipika-cipiki. Saya make sure itu bukan gimmick. Dan itu mereka lakukan sehari-hari. Dan buat kami, anak-anak orang-orang muda melihat ini sebuah teladan yang indah untuk patut dicontoh. Dan saya berdoa setiap jemaat FOCC pernikahannya dilandaskan oleh kasih Kristus, hidup dalam kasih mesra, katakan amin. Saudara, renungan pribadi buat saya begini, saya merasa kita kadang terlalu sibuk menyentuh dunia dengan kasih, tetapi hati kita masih dingin untuk kehidupan keluarga kita. Kadangkala kita terlalu giat memberitakan kasih, sementara di rumah kita masih sulit mengucapkan kata maaf, memeluk istri, memeluk anak. Pelayanan terbaik itu bukan di mimbar gereja seringkali, tapi kadangkala pelayanan terbaik itu di meja makan, ruang keluarga, di kamar tidur, bercengkerama dengan istri dan anak, itu pelayanan. Karena begini saudara, jangan sampai mereka orang-orang yang paling dekat dengan kita, mereka justru yang paling terluka oleh sikap kita. Harusnya kalau kasih Tuhan benar-benar hidup dalam hati kita, harusnya keluarga kita lah yang pertama-tama merasakan kasih Kristus. Saya tertemplak waktu istri bilang begini ke saya, kau itu kalau bicara dengan orang, dengan jemaat, halus sekali, manis sekali. Apalagi dengan klienmu. Ya kok, bagaimana kabar? Ada yang bisa saya bantu. Tapi kalau dengan saya, kayak tipis sekali kesabaranmu. Amin mami ya. Tapi kadang kita begitu saudara. Saya bincang-bincang dengan teman di The Kings saudara. Kemarin Pak Roni yang sharing di The Kings tentang keluarga juga. Dia bilang begini, kenapa kita waktu masih pacaran beda dengan setelah menikah. Saya pacaran saya panggil mertua itu baby. Pas so kawin panggil dit. Saudara harusnya sama. Kalau kita sebagai orang tua memperlihatkan kasih mesra dalam keluarga, papa mama walaupun di tengah kekurangan ada konflik, ada perdebatan, tapi selalu membangun jembatan rekonsiliasi untuk kita saling memperbaiki diri, untuk kita saling mengampuni, saling memaafkan. Itu modal baik untuk anak-anak. Amin anak-anak? Amin. Anak-anak mana yang tidak senang lihat orang tuanya hidup rukun, walaupun mereka punya banyak kekurangan. Saya punya satu picture saudara. Saudara bisa lihat dan coba saudara renungkan. Captionnya di situ begini, entah berapa kali mereka saling mengampuni. Kalau saudara lihat, opa oma masih gandengan tangan masuk ke gereja, pasangan yang sudah lansia masih aktif beribadah masuk dalam gereja. Wah, ada banyak badai yang mereka sudah lewati. Ada banyak tantangan dalam kehidupan keluarga mereka. Tapi kalau mereka bisa bertahan, itu karena Tuhan, itu karena Kristus. Amin saudara. Saudara, pernikahan itu sebuah perjalanan yang panjang. Dalam perjalanan itu, perjalanan untuk saling mengampuni dan memaafkan. Karena kenapa? Di dalam pernikahanlah kasih Kristus direpresentasikan. Tidak ada gambaran dalam agama apapun yang menggambarkan hubungan Tuhan dan jemaat dan umat seperti hubungan pernikahan. Kristus kepala gereja sang mempelai pria dan kita umatnya adalah mempelai wanita. Dari semua ajaran saudara yang memfokuskan kepada pernikahan hanyalah Kristen. Ada banyak orang tidak menghormati pernikahan, bisa sampai 4 bahkan bisa anak di bawah umur. Tetapi kalau saudara percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, Roh Kudus hidup dalam diri saudara, saudara dimampukan dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan untuk membangun pernikahan yang berfokus kepada Kristus dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara, Mother Teresa bilang begini, if you want to change the world, go home and love your family. Ketika kamu ingin mengubah dunia menjadi lebih baik, pulanglah dan kasihilah keluargamu. Ini basic sekali, ini sederhana. Tapi kalau kita papa mama, orang tua terapkan, saya percaya anak-anak tumbuh dengan baik. Dia punya karakter, nilai, value yang baik dalam kehidupan keluarganya. Sehingga besar jadi modal baik dia untuk melanjutkan kehidupannya.
Ini penting, ini perlu. Saudara, jadi perenungan buat kami hamba Tuhan begini. Ini perenungan saya. Saya melihat kita menikahkan setiap jemaat Tuhan, kita konseling 3-6 bulan. Tapi jarang gereja membuat program coaching atau pendampingan pernikahan. Seringkali kita perlengkapi mereka ibarat tentara yang akan terjun ke medan perang dengan persenjataan, bagaimana cara pakainya, cara penggunaannya. Tapi ketika mereka bertempur dalam satu rumah tangga, mereka berdarah-darah dalam kehidupan rumah tangganya, gereja seringkali tidak hadir di sana. Saya rindu gereja ini selain kita punya program pemuritan, kita punya program pendampingan terhadap keluarga. Dan mungkin kalau kita renovasi lantai 2, lantai 3 akan ada ruang konseling, ruang pembinaan terhadap keluarga. Ibu Gembala, Ibu Sherlyn, Ibu Lydia istri saya, bulan depan mereka akan ikut conference konselor. Mungkin ini bisa banyak membantu, menolong banyak keluarga. Kalau saudara lagi dalam konflik kehidupan rumah tangga, jangan ragu-ragu, cari pertolongan. Saudara punya masalah kesehatan, saudara ke rumah sakit, saudara punya masalah hukum, cari pengacara, cari notaris. Tapi sedikit sekali orang yang rumah tangganya bermasalah, dia cari pertolongan untuk supaya mereka bisa pulih kembali. Jangan ragu-ragu mencari hamba Tuhan. Dan Ibu Gembala, saya merekomendasikan rumah tangganya jadi contoh, jadi teladan. Supaya saudara setiap jemaat Tuhan yang alami konflik dalam rumah tangga, biarkan gereja hadir untuk menolong saudara. Biarkan gereja hadir untuk membantu saudara, untuk menolong saudara. Supaya rumah tangga kita betul-betul menghadirkan Kristus di dalamnya. Amin saudara. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama orang tua, kita perlu berjalan di depan, menjadi contoh, menjadi teladan, membiarkan anak-anak kita melihat, mencontohi kita. Tapi yang kedua, ada kalanya sebagai orang tua kita harus berperan untuk berada di samping mereka, merangkul mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Untuk apa saudara? Untuk mengajar mereka, untuk menasehati mereka. Karena di dalam kehidupan anak-anak kita usia 12 beranjak jadi remaja, ada banyak tantangan di dalam kehidupan ini untuk membuat dia bisa saja belok dari imannya atau untuk membuat dia bisa saja salah jalan. Kalau saudara buka di internet ada banyak pemahaman-pemahaman yang keliru. Tak kenal Kristen progresif kemarin, kemudian isu tentang gender. Tuhan nyata-nyata ciptakan Adam dan Hawa. Ada isu-isu yang coba masuk untuk memberikan pemahaman LGBT dan lain-lain. Saudara ini bahaya saudara. Nah kenyataannya begini, di Indonesia kita tertinggi untuk masyarakatnya memandangi layar handphone yang cukup lama, screen on time-nya. Kita screen on time-nya 5,7%. Lebih tinggi dari Brasil, lebih tinggi dari Singapura, Korea, Meksiko, India, Jepang, Thailand. Kita tinggi saudara, bahkan Cina dan Amerika masih tinggian kita. Nah setiap hari kita menghabiskan 5,7 jam per hari. Kalau kita kali dalam satu minggu berarti kita menghabiskan kurang lebih 36 jam. Nah anak-anak kita pun seperti itu. Anak saya kasih kalau weekend, tapi kadang dia suka curi-curi saudara. Konten-kontennya kadang-kala konten kreator yang bahasanya kasar, memaki. Belum lagi kalau tentang pemahaman-pemahaman yang keliru. Jadi anak-anak kita sedang diajar oleh media. 2020 sampai 2025 pesat sekali digitalisasinya. Kita kenal AI sekarang. Mungkin 2030 itu sudah robotika dan AI makin luar biasa lagi. Sulit kita bendung. Nah saudara direkomendasikan begini. Untuk anak 0 sampai 2 tahun sebaiknya tidak pegang. Tidak terpapar oleh handphone. 3 sampai 5 tahun cukup 1 jam per hari. 2 sampai 3 tahun 30 menit bahkan 5 tahun ke atas 2 jam, bahkan kita yang sudah dewasa sebaiknya 4 jam. Nah saya mau bilang begini, terjadi peperangan untuk mempengaruhi anak-anak yang tadinya 36 jam per minggu, dan saudara bandingkan dia hadir di sekolah minggu cuma 2 jam. Itu pun kalau saudara antar, kalau dalam 1 bulan saudara bolong-bolongnya antar ke sekolah minggu, mungkin dalam 1 bulan dia cuma bisa dapat jatah 4 jam untuk berinteraksi, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa mudah-mudahan semoga setiap jemaat setiap hari ada mesbah doa. Supaya anak-anak ini dapat informasi, konten terpapar oleh firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan. Tapi bagaimana kalau tidak?
Nah untuk itu perlu peran kita orang tua yang harus secara aktif berperan sebagai garda terdepan untuk mendidik, mengajar, menasehati. Firman Tuhan bilang begini saudara. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7 dikatakan begini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau sedang duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya dalam setiap momen, setiap waktu di dalam kehidupan kita, kita harus mengambil peran untuk mengajar, berada di samping mereka sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman yang biarkan dia terbuka menceritakan segala pertanyaan-pertanyaan, dan orang tua harus bisa memberikan jawaban yang terbaik untuk anak. Makanya itu kenapa 2 tahun terakhir gereja kita mendorong setiap jemaat harus dimuridkan. Karena tugas kita bukan hanya pergilah dan beritakanlah tentang kabar baik itu, tapi tugas kita mengajar supaya mereka bisa bertumbuh dalam kebenaran. Orang-orang tua harus diperlengkapi. Saya mendorong ayo ikut sekolah SMK. Saya murid Kristus dan mungkin ke depan kita akan create program parenting. Bahkan di sekolah minggu saudara, kita coba upgrade. Awal tahun kan gereja kita kasih kesempatan saudara kasih perpuluhan, ada yang bisa dibayar per bulan. Untuk apa? Kita mau perlebar fasilitas sekolah minggu kita. 230 anak dan masih bertambah, tidak cukup sudah di serbaguna yang sekarang saudara. Tahun depan kita akan jebol terus sampai ke belakang, serbagunanya luas. Lantai 2 itu full ruangan sekolah minggu, semuanya diperlengkapi dengan smart TV. Tidak lagi guru-guru yang mengajar cuma dengan alat peraga gambar, harus terdigitalisasi. Karena kita sedang berperang melawan kemajuan teknologi hari-hari ini. Gereja tidak boleh tertinggal, kita harus mendidik anak-anak kita sedemikian rupa supaya mereka mengenal Tuhan dengan benar. Jadilah orang tua yang hadir untuk anak-anak saudara. Saya di PAUD sebagai ketua yayasan, kalau rapat orang tua kadang jarang hadir. Padahal untuk apa kita kerja lama, kita cari banyak uang, toh untuk keluarga, toh untuk anak kita. Ingat baik, anak panah itu hanya punya 1 kali kesempatan. Kalau kita salah, dia tidak hanya melesat, tapi bisa saja dia justru meleset. Apa yang harus kita lakukan saudara sebagai orang tua? Ceritakan pengalaman-pengalaman iman yang menumbuhkan iman kepada anak. Saudara cerita bagaimana Tuhan menolong saudara di masa lalu. Saudara cerita bagaimana saudara pernah gagal kemudian bertobat menemukan Tuhan. Saudara cerita bagaimana jatuh bangunnya saudara kemudian bagaimana Tuhan menolong saudara. Biarkan itu jadi sebuah pengalaman, pengingat buat dia. Dan saya percaya ketika dia besar, apa yang saudara ceritakan pengalaman saudara, itu akan dia alami, dia ingat kalau dulu Tuhan tolong papa mama, Tuhan pasti tolong saya. Ini penting saudara. Yang kedua, kita juga harus mengerjakannya dengan ketekunan. Harus tekun. Firman Tuhan katakan bila engkau sedang dalam perjalanan, bila engkau sedang duduk, bila engkau sedang bangun, ceritakan itu, bangun momen itu. Dan saya mendorong setiap keluarga punya mesbah keluarga untuk mengajar setiap anak-anak. Untuk mengerti, memahami firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini kurang orang tua yang mau kasih masuk sekolah teologi anaknya. Hampir semua sekolah teologi itu kekurangan siswa saudara. Karena orang lebih berpikir ke bidang IT. Kalaupun nanti tidak lulus baru masuk teologi. Mungkin tidak harus saudara. Tapi sebenarnya itu penting. Itu dasar dalam membangun fondasi iman anak-anak kita. Kalau dia tidak mengerti tentang bagaimana Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang berkasih karunia mati di atas kayu salib menebus dosa kita, dia mungkin bisa jadi orang yang berhasil di dunia, tapi mungkin dia bisa jadi gagal di surga. Hati-hati saudara, kesempatannya tidak banyak, itu hanya sekali dalam kehidupan kita. Kalau perlu, ini yang ketiga saya sarankan, perlu kita untuk mendidik dengan disiplin, tapi bukan dengan amarah, dengan kasih. Saya dulu marah sama anak saya, mendisiplinkan anak saya karena saya marah. Salah sebenarnya. Justru karena kasih, kita disiplinkan. Saudara kalau lihat Tuhan Yesus, dia sebagai gembala, dia bawa tongkat. Kadangkala digambarkan gembala itu memukul domba yang sudah menyimpang. Perlu didisiplinkan. Tapi dengan tongkat yang sama, gembala juga menarik domba yang hilang itu dari jurang.
Dan gembala itu juga yang membalut luka itu. Jadi sebagai orang tua prinsip ini bisa jadi contoh buat kita. Kita perlu mendisiplinkan anak, perlu kita keras ke anak. Tapi anak harus tahu kesalahannya dan tujuannya kenapa dia disiplinkan. Dan apa goal sasaran yang ingin kita capai supaya anak ini bisa hidup lurus. Supaya dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hati-hati. Apalagi anak remaja sekarang, saudara perlu sedikit keras. Karena ketika dia salah jalan, tidak ada waktu untuk kembali. Angka kelahiran anak di bawah umur di kota Palu, Sulawesi Tengah itu tinggi. Ada banyak anak-anak gadis yang salah jalan. Hamil di luar nikah, padahal masih usia anak. Kalau orang tua tidak berperan di sini untuk mendidik saudara, anak panah itu bisa saja meleset, bukan melesat. Saudara, itu yang kedua, hadirlah sebagai orang tua yang berjalan di samping. Beserta dengan anak, sebagai sahabat, sebagai teman yang memberikan informasi, edukasi, dan juga pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat kepada anak. Yang ketiga yang terakhir, jadilah orang tua yang berjalan di belakang. Jadi bukan hanya berjalan di depan menjadi contoh, dia berjalan di samping, tapi ada momen kita harus berjalan di belakang. Kapan? Ketika anak kita dewasa. Mungkin saudara punya anak, sudah masuk kuliah hari-hari ini, sudah tamat kuliah. Kalau saudara mau ingat-ingat, kalau mau diingat-ingat kayak cepat sekali dorang besar. Iya sih, kayak waktu itu cepat sekali berjalan dalam 1 tahun. Saya baru ingat orang habis tahun baru, ini sudah bulan 6, dan tidak lama lagi saudara, panitia Natal sudah dibentuk. Waktu itu cepat sekali berlalu. Nah sebagai orang tua, punya anak yang dewasa, kita harus mendorong dan memotivasi mereka saudara. Di situ dikatakan berbagailah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah jadi saudara buat orang Israel, pintu gerbang itu tempat penyelesaian masalah. Orang kalau mengajukan perkara persidangan di pintu gerbang. Nah anak-anak yang tidak dididik dengan baik pasti akan berperkara di depan pintu gerbang, kemudian membuat keluarganya malu. Tapi anak-anak yang dididik dengan baik, dia pasti akan membawa hormat harum nama keluarganya. Nah, saudara ketika kita menjadi orang tua, ingatlah ada batas waktunya anak-anak itu menjadi anak-anak. Ada waktunya mereka akan beranjak menjadi dewasa. Betul kita orang tuanya, betul kita papa mamanya. Tapi ketika dia beranjak dewasa, dia bertanggung jawab untuk kehidupannya sendiri. Kita harus membiarkan dia berjalan di depan, mengambil tanggung jawab dan mempercayakan kehidupan mereka. Saudara dalam Keluaran 30 ayat 14 bilang begini. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi orang yang membawa korban persembahan di perjanjian lama sudah 20 tahun ke atas. Anak-anak masih tanggungan orang tua. Kemudian bilangan 13, bilangan 1 ayat 3. Yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang, engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka dan menurut pasukannya masing-masing. Jadi Alkitab dalam perjanjian lama dikatakan orang yang siap bertempur berperang itu sudah 20 tahun ke atas, artinya 21 plus lah. Kemudian bilangan 14 ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang yang di antara kamu yang dicatat tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi orang Israel yang keluar dari Mesir 20 tahun ke atas itu mati di padang gurun karena sungut-sungut. Tapi Tuhan menyelamatkan generasi yang baru. Generasi Yosua yang memenangkan tanah Kanaan. Saya mau bilang begini saudara, kalau Tuhan memandang anak usia dewasa itu 20 tahun ke atas, saudara sebagai orang tua pun demikian. Kenapa ada banyak konflik dalam hubungan orang tua dan anak? Karena kita masih menganggap anak itu harus di bawah kontrol kita. Kita masih jadi parenting helikopter padahal mereka sudah dewasa. Seringkali kita konflik dengan anak mantu, dengan anaknya kita saudara. Tapi kalau kita mau merelakan mereka, membiarkan mereka mengambil alih, mendoakan mereka sebagai tiang doa. Saya percaya anak itu pemberian Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupannya, amin. Kita berharap yang terbaik sebagai orang tua, tapi ketika dewasa, dia punya tanggung jawab yang harus dia pikul sendiri. Saudara pendeta Yeri Patinasarani, saudara tahu kisahnya kan? Dia narkoba puluhan tahun. Dia curi uang bapaknya, dia jual piala-piala medali bapaknya.
Bapaknya sudah berupaya untuk tarik dia kembali. Menginjil ke dia, bawa ke pendeta, cerita firman Tuhan. Tapi memang badung sekali dia. Tapi dia bilang apa yang membuat dia bertobat? Tiap dia pulang malam, papa mama di pinggir tempat tidur berlutut berdoa. Tuhan satu saat Yeri melayani, Tuhan satu saat Yeri jadi pendeta. Dan hari ini kita kenal dia jadi pendeta, saudara. Dia melayani Tuhan dan dia bertobat dan dia cerita tentang ayah hadir. Dia pernah bawa di sini bagaimana ayahnya hadir dalam kehidupannya dia. Saudara, ada kalanya mungkin kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk menolong anak kita. Kita hanya bisa bilang, papa mama ada di sini. Papa mama mendoakan kamu. Papa mama mensupport kamu. Ada kalanya mungkin itu yang kita bisa. Tapi percayalah, anak-anak itu punya Tuhan. Berdoa buat mereka. Jadi tiang doa buat mereka. Dan saudara akan lihat, Tuhan akan membuat anak panah itu melesat sampai pada tujuan. Dan ini bukan tentang kita, bukan tentang nama kita, bukan tentang keluarga kita. Tapi lewat anak-anak itu, Tuhan dipermuliakan. Ada amin. Kasih kemuliaan untuk Tuhan.